Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman? Udah lama banget gak ketemu ya. Hari ini saya share cara membuat sosis Solo yang emang jadi resep andalan di channel saya maupun di buku masakan. Pertama kita rebus dulu ayamnya. Sambil menunggu ayamnya matang, siapkan bahan kulit. Ada tepung terigu protein sedang, kemudian masukkan tepung sagu. Lanjut tambahkan sedikit garam, air. Resep ini boleh menambahkan susu cair ataupun santan. Terserah ya teman-teman, mau pakai susu cair boleh, pakai santan juga boleh. Resep lengkapnya ada di bawah video di bagian description box. Lanjut masukkan telur dan diaduk sampai rata. Lalu masukkan margarin yang sudah dicairkan. Ini biar nanti si kulitnya itu lembab dan rasanya tambah gurih. Diaduk-aduk biar tidak ada yang menggumpal, disaring ya teman-teman. Nah, disaring seperti ini sebelum didadar. Oke, diamkan terlebih dahulu yang sudah disaring. Sekarang kita tumis ayamnya. Panaskan margarin, masukkan bawang putih, biarkan sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang sudah direbus dan dipotong-potong. Jangan lupa tambahkan daun jeruk atau daun salam supaya wangi. Oke, diaduk dulu. Nah, ini tadi ayamnya udah dipotong-potong. Sekarang diaduk-aduk ya. Masukkan garam, lada bubuk, dan kaldu bubuk. Masukkan tambahan air ataupun santan. Jadi santan boleh diganti dengan susu cair. Diaduk-aduk, tes rasa. Kalau kurang gurih, kurang asin, silahkan ditambahkan ya teman-teman. Dimasak sampai asat, sampai kering. Nah, ini daun-daunannya udah saya angkat karena udah mau mateng. Lanjut sekarang kita dadar si kulit sosis solonya. Resep ini juga bisa dijadikan resep kulit risol. Ini harus benar-benar matang ya teman-teman. Tandanya matang itu pinggirannya udah kering dan kalau misalnya dipegang enggak lengket. Jadi harus banget ini kulitnya matang supaya tidak mudah robek. Sekarang kita bentuk, masukkan 1 sampai 1,5 sendok makan. Lanjut digulung dari bawah, tutup kiri dan kanan. Siapkan lem yang terbuat dari tepung terigu. Dicampur sedikit air, jadi ini adalah larutan tepung terigu. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Ini bisa di frozen ya. Di frozen kalau misalnya mau buka puasa atau mau dibikin makanan frozen, masukkan ke dalam freezer. Ini bisa tahan 1 bulan lebih. Masukkan, kalau saya nih dimasukinnya ke freezer. Setelah itu kalau mau digoreng baru diamkan dulu sampai suhu ruang, sampai semuanya tuh terpisah ya. Nah, ini udah selesai, hasilnya cakep banget. Ini bisa untuk stok selama bulan puasa maupun buat ide jualan. Caranya gampang banget. Kalau misalnya mau pakai telur ya, tinggal dikasih kocokan telur, tambahkan sedikit garam, lanjut digoreng. Siap untuk buka puasa ataupun ide jualan dalam frozen maupun dalam bentuk makanan yang udah matang. Sampai di sini dulu teman-teman resep yang bisa saya share. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf ya karena udah lama banget saya nggak bisa upload video. Jangan lupa ditonton, like, komen, dan teman-teman bisa share video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Sampai ketemu lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa.